Halo teman-teman, balik lagi dengan Aboyko. Kayaknya minggu-minggu ini minggunya konten listrik nih ya. Pemerintah DKI Jakarta meresmikan bus Transjakarta bertenaga listrik hari Selasa 8 Maret 2022 kemarin sore teman-teman, dan aku diundang untuk ikut prosesnya. Berbeda dengan sebelumnya, peresmian bis ini akan menjadi armada transportasi umum ramah lingkungan pertama di Indonesia. Maksudnya, bukan cuman peresmian uji coba 1 atau 2 unit aja, tapi udah langsung running atau beroperasi secara penuh di beberapa rute non-BRT Transjakarta. Artinya ini udah jadi bis yang akan kita lihat sehari-hari, rutenya juga rute yang resmi yang ada, dan kita bisa naikin sesuai dengan jam operasionalnya Transjakarta. Rute-rute yang akan dilayani oleh bis listrik ini adalah 1P dari Terminal Senen Bundaran Senayan, ada 1R Tanah Abang Senen, 1N Blok M Tanah Abang, dan 6N Ragunan ke Blok M. Jadi baru ada 4 nih sekarang. Keempat rute ini disebut sebagai rute piloting tahap pertama untuk pengoperasian bis listrik karena keempat rute ini adalah rute koridor non-BRT dan melayani penumpang dengan bis low deck atau single deck entry seperti Metro Trans teman-teman yang warna orange. Nah, di saat peresmian ini aku diajak berkeliling bersama dengan Pak Gubernur dan rombongan mulai dari Balai Kota, terus kita muter di Bundaran HI, dan kita mengakhirinya di Plaza Selatan Monas teman-teman untuk mendengarkan langsung penjelasan soal pengoperasian armada bus listrik ini. Kondisinya kemarin sore hujan, sempat lebat banget, kemudian rintik-rintik, agak lebat lagi. Jadi sepanjang perjalanan sampai selesai itu diguyur sama hujan atau gerimis. Ya jadinya bisa kelihatan juga kalau bis listrik ini nggak korslet ya kalau hujan. Apalagi kebanjiran karena mereka semua sudah melalui tes dan lulus uji coba serta klasifikasi standar lainnya. Suasana lalu lintasnya juga agak banyak kendaraan, jadi agak macet terutama di persimpangan dan di Bundaran HI ini teman-teman. Dan kita bisa lihat di sore-sore hari ini memang jam-jam pulang kantor ya, artinya memang lagi padat-padatnya dan banyak yang bisa menggunakan transportasi umum di jam-jam seperti ini. Kalau untuk tahap awal operasional bus listrik ini akan dilakukan mulai dari pukul 6 pagi sampai jam 9 malam. Nah, secara bertahap ini bis listrik akan beroperasi sampai akhir tahun mencapai 100 unit. Jadi yang sekarang ini yang dioperasikan baru sekitar 30 unit, melayani 4 rute tadi, tapi sampai akhir tahun 2022 rencananya akan ada 100 unit. Nah, ini sebenarnya bagian dari target pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melengkapi lebih dari 10.000 bis listrik yang dioperasionalisasikan oleh Transjakarta sampai pada tahun 2030 nanti. Jadi memang Transjakarta punya planning mengganti semua armadanya menjadi armada bus listrik, teman-teman. Ini kita lewatin sekarang di persimpangan Sarinah. Hujan ya, dapat lampu merah atau enggak nih? Oh enggak, masih dapat lampu hijau, masih terus lagi. Kalau armada low deck-nya atau Metro Trans-nya udah diubah menjadi kendaraan listrik, lantas gimana dengan armada lainnya seperti Micro Trans atau Mini Trans? Dari informasi yang aku dapat sih teman-teman, memang secara bertahap semua armada termasuk yang Micro Trans, Mini Trans, Metro Trans ataupun juga bis yang biasa melayani koridor BRT, semuanya nanti akan diubah menjadi kendaraan listrik sesuai dengan targetnya Transjakarta di tahun 2030. Jadi secara bertahap semuanya akan jadi kendaraan listrik. Nah, sekarang kita udah sampai di persimpangan Patung Kuda nih. Kondisinya pas lagi kena lampu merah. Dan bagi teman-teman yang mungkin ada rute Transjakarta menuju rumahnya atau menuju kantornya, mungkin bisa dipertimbangin untuk naik kendaraan transportasi publik ini karena selain bebas macet, bebas hujan, kita juga bisa lebih aman, nyaman, dan lebih sehat karena kendaraan ini bebas emisi lingkungan yang merugikan kesehatan kita. Operasional bis listrik ini dilakukan oleh PT Mahesari Bakti sebagai salah satu operator dari Transjakarta dan bekerja sama dengan PT Vector Mobility Indonesia atau VKTR dengan BYD Auto Tiongkok sebagai spin-off dari PT Bakri Auto Parts, anak usaha dari PT Bakri and Brothers, teman-teman. Dan diharapkan sebenarnya operator lain bisa menyusul juga supaya target pemenuhan jumlah armada bus listrik bisa semakin cepat tergenapi di Jakarta ini. Ngomong-ngomong soal operator Transjakarta tuh ada banyak loh. Jadi bukan hanya Mahesari Bakti aja ya.
Tapi salut untuk Mayasari yang sudah berani untuk mengoperasionalisasikan, mengubah armadanya dari diesel ke listrik seperti ini. Dan kita sekarang sudah mau masuk ke Plaza Selatan Monas. Jadi pas operasional ini, Plaza Selatan Monas dibuka sehingga kita bisa masuk ke dalamnya. Udah lama nih nggak masuk Monas. Mumpung lagi diundang, jadi bisa masuk deh. Walaupun hujan juga sih. Ngomong-ngomong soal listrik, elektrifikasi dalam sistem transportasi, terutama di Transjakarta, telah diamanatkan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2021. Ini juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Jadi memang Indonesia ke depannya, kota-kotanya, Jakarta dan lain sebagainya memang diamanatkan untuk mencoba meningkatkan mobilitas transportasinya ke mobilitas ramah lingkungan seperti listrik ini, teman-teman. Dan Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan juga mengatakan kalau pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat mendorong kendaraan umum berbasis listrik agar bisa mengurangi polusi udara dan juga jumlah kendaraan di jalan. Jadi bukan cuma biar keren atau modern aja, tapi juga tujuannya agar polusi udara bisa berkurang, serta jumlah kendaraan pribadi, jumlah kendaraan yang digunakan oleh masyarakat bisa lebih berkurang dan beralih ke transportasi umum, transportasi publik seperti Transjakarta yang sudah berbasis listrik ini. Jadi memang ini perlu didukung sih upayanya, dan harapannya semoga pengadaannya bisa lancar, bisa cepat, karena masyarakat benar-benar membutuhkan jumlah yang lebih banyak untuk armadanya, bukan hanya 30, bukan hanya sedikit, tapi banyak banget supaya makin banyak rute yang bisa terjangkau oleh bis listrik ini. Di acara peresmian ini juga dilakukan penyematan PIN kepada pramudi dan petugas on-board sebagai apresiasi atas profesional mereka dalam melayani masyarakat, terutama armada bis listrik. Dan sekali lagi teman-teman, ini perlu diapresiasi karena armada bis listrik ini dalam jumlah yang besar adalah yang pertama di Indonesia. Keren. Ya, ini yang kemarin kita review. Ini yang beda warna, tapi spesifikasinya sama. Sasis bodinya BYD K9, cuma beda warna aja. Oh, warna ini lucu juga sih. Kita lihat ya warnanya ya. Tuh. Ini warna apa sih? Hijau Tosca atau biru Tosca ya? Atau apa nih? Teman-teman yang tahu tolong share di kolom komentar ya. Ini warnanya warna apa? Teman-teman yang pengen lihat lebih jelas fitur-fitur yang ada di bis listrik ini bisa cek di YouTube Aboiko. Aku udah bikin fiturnya sebelumnya. Ini kita tinggal pencet ini, nanti dia akan keluar itunya dari sini. Dalamnya sih sama ya, karena bodi dan sasisnya serta konfigurasinya sama dari BYD K9 juga, jadi nggak ada perbedaan, cuma beda warna aja. Nah, ini fact-nya nih, operasi bis listrik menghemat 62% daya energi, perawatan bis listrik lebih hemat, lebih efisien sebanyak 35%, bebas emisi, bebas bisi. Oke, itu tadi informasi dari aku, semoga bermanfaat ya. Kalau teman-teman punya kesempatan untuk naik bis Transjakarta bis listrik ini, silahkan teman-teman gunakan dan alamin sendiri, serta share pengalaman teman-teman, baik itu masukannya, kritikannya ke Transjakarta lewat media sosial mereka, supaya pelayanannya makin baik. Makasih banyak Mayasari Bakti, Transjakarta, dan Pemprov DKI Jakarta yang sudah mengadakan armada bis listrik ini. Dan semoga ini juga didukung oleh upaya kita para penumpangnya untuk tetap patuh peraturan dan melakukan setiap protokol yang sudah ditetapkan untuk keselamatan serta kenyamanan kita. Jangan lupa teman-teman share terus hal positif untuk sekeliling kita. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Makasih banyak untuk support teman-teman yang belum subscribe. Mungkin bisa pertimbangin untuk subscribe, like, dan share video ini supaya aku makin banyak bisa nge-share informasi positif tentang perkembangan kota kita. Sampai ketemu lagi. Dah.